Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Prof, izin bertanya. Perkenalkan, saya Yulia Apriani dari kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi gini Prof, sebelumnya saya tuh orang yang insecure Prof. Jadi selalu kalau melihat kelebihan orang itu, wah Masya Allah banget gitu Prof. Dan ketika melihat kelebihan-kelebihan orang tuh membuat diri saya semakin down Prof. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana agama Islam mengajarkan self love kepada umatnya gitu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaan Ananda ini. Baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah kejujuran yang disampaikan oleh Ananda tadi yang bertanya ini ya. Dia iri melihat orang begitu baik, begitu percaya diri dan begitu oke ya. Sementara mengintrospeksi dirinya, kok aku nggak bisa seperti itu? Kan kira-kira kurang lebih seperti itu kan. Bagaimana sih caranya membangkitkan rasa kepercayaan diri, confidence diri kita ini, baik di depan publik maupun dalam berprestasi. Dan itu betul ya. Orang yang tidak punya confidence, rasa percaya diri itu tidak bisa mencetak prestasi yang lebih istimewa di masa depan. Makanya itu, kalau kita ingin memperbaiki kualitas individu kita, kalau kita ingin oke di dalam penampilan, sebetulnya resepnya satu ya. Perbaiki kurikulum vitae-nya. CV-nya itu, kurikulum vitae itu kalau itu bagus, kita kemanapun juga pergi, itu tidak ada yang bisa mencemooh kita. Tapi kalau CV kita itu, wah itu kan riwayat hidupnya itu dulu jelek itu, tahu itu siapa itu. Jadi sekarang nggak mungkin bisa kita menyembunyikan diri kita kan. Internet sekarang ini mampu membongkar apapun yang pernah kita lakukan di masa lampau. Tidak ada masa lampau yang hilang sekarang ini. Semua di cover oleh internet, oleh alat elektronik ya kan. Nah, jadi saya kira untuk para pemirsa juga semuanya ya, jika ingin menciptakan suatu kepercayaan diri yang sangat oke di dalam masyarakat, maka yang paling pertama adalah pelihara diri jangan sampai ke pelosok. Jangan sampai nanti kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal. Nah, inilah baiknya agama di sini, ini kita dituntun ya kan. Selama kita mengindahkan perintah-perintah ajaran agama kita, bagi kita agama Islam ya kan, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah, pasti juga masyarakat itu akan respect terhadap kita. Ya kan ada ayatnya kan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jika kalian ingin mencintai Tuhan, ikuti ajaranku, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah nanti akan mencintai dirinya. Orang yang dicintai Allah pasti dia akan dicintai juga oleh makhluk. Ya kan? Kalau kita mencintai sang pencipta, sama pencipta, seluruh makhluknya itu pun juga akan menyayangi yang bersangkutan. Jangankan sesama manusia. Coba kita lihat kisahnya kan. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api oleh Namrud, apa kata api? Saya tidak tega membinasakan kekasih Tuhanku dan kekasihku. Selamat tuh Nabi Ibrahim itu. Apinya padam, dia makan pisang sendiri, Raja Namrud dan pasukannya itu kepanasan dia. Nabi Yunus dilemparkan di lautan tengah laut itu ya. Apa kata ikan hiu, ikan paus? Saya tidak tega mencelakakan kekasih Tuhanku dan kekasihku. Jadi yang membopor Nabi Yunus itu sampai ke pantai adalah ikan hiu. Nabi Daud ketika ditombak, ketika diparangi, apa kata besi? Aku tidak tega merobek daging kekasih Tuhanku dan kekasihku. Kebal dia kan. Jadi kalau kita mencintai Allah secinta setulus hati, seluruh makhluknya Allah akan mencintai yang bersangkutan. Ananda kan perempuan ya. Ingat ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Dia bercanda di pinggir hutan belantara. Ada harimau, ya ada singa, ada burung-burung pemakan bangkai. Semua binatang-binatang liar itu bercanda, berdansa di depan Rabi'ah Adawiyah. Ya. Tiba-tiba datang sahabatnya Rabi'ah Adawiyah namanya Hasan Basri, wali juga itu. Begitu dia mendekat, lari semua binatang buas itu masuk ke hutan. Terbang semua binatang burung-burung itu kemana-mana itu.
Tersinggung dia. Loh, kok kenapa mereka berlarian? Pasti kamu pernah makan daging saudaranya? Enggak. Sudah lama saya tidak pernah menjadikan perut ini sebagai kuburan. Jadi bagi mereka, orang yang suka makan daging, itu menjadikan perutnya itu sebagai kuburan. Tidak mungkin, kata Rabi'ah. Oh iya, minyak sisa penggorengan di kuali itu saya gunakan untuk memasak. Oh, itu dia. Nah, jadi kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, cintailah Allah. Tidak mungkin makhluk itu akan mencelakakan kekasihnya Tuhan. Jadi kecil itu Ananda ya, kalau misalnya ingin dipuji, disegani oleh teman-temannya, oleh siapapun juga, dekatkan dirinya kepada Allah, maka pasti Allah yang akan mengangkat martabatnya. Terus menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iya kan? Orang yang ilmuwan itu selalu akan terangkat martabatnya. Saya kira itu. Dan saya berharap seluruh para mahasiswa yang ini kan, mari terus pelihara kurikulum PT-nya itu. Jangan pernah ada catatan cara perjalanan hidupnya itu cacat. Karena itu saya berharap kepada para generasi muda kita ini, jangan menghancurkan masa depannya dengan mencatat amal-amal keburukan di masa muda. Habis masa depannya nanti nggak bisa dapat apa-apa. Saya kira inilah para pemirsa, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.